Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Matius, yaitu Matius pasal 10. Hari ini diselesaikan ya, besok kita jalan pasal 11 dan 12 sampai pasal 24 nanti akhir zaman ya. Kita sekarang tinggal di akhir zaman, kita harus tahu bahwa dunia ini sudah masuk di akhir zaman. Jadi kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap menghadapi akhir zaman. Apa yang Tuhan katakan tentang akhir zaman kita juga harus tahu ya. Dan Tuhan sudah mengatakan juga di kitab Matius tentang tanda-tanda kedatangannya. Dan hari ini kita mau tahu bahwa di pasal yang 11 ini mengenai bagaimana kita diutus dan dipanggil. Tuhan mengutus anak-anaknya menjadi terang bagi dunia yang gelap. Dan kita tuh dianggap domba. Dan orang-orang dunia itu dianggap kambing. Dan di sini Tuhan bilang, siapa sih yang menjadi musuh kita? Apakah kambing? Tapi di sini disebutkan serigala. Apa itu serigala? Nanti kita belajar di sini. Apa itu serigala? Dan kita akan banyak pada saat kita mengabarkan Injil, akan banyak penolakan, akan banyak penyelewengan, akan banyak aniaya, akan banyak kita diejek, akan banyak kita dicemooh, akan banyak kita dianiaya, itu akan terjadi. Karena semua juga telah terjadi kepada Tuhan kita saat Dia mengabarkan kabar baik. Dan kalau kita sebagai murid Tuhan melakukan apa seperti guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan diperlakukan yang sama oleh dunia yang gelap ini yang menolak Tuhan. Makanya di sini Tuhan mengajarkan dalam pengabaran Injil, kita harus cerdik seperti ular dan kita harus tulus seperti merpati. Apa itu artinya cerdik seperti ular? Apa itu artinya tulus seperti merpati? Mungkin kita tidak ngerti, tapi kita belajar bagaimana Tuhan memberikan analogi atau perbandingan-perbandingan lewat karakter animal, bahwa karakter animal pun, binatang pun punya karakter. Jadi itu adalah perbandingan antara karakter-karakter yang harus kita lakukan dalam penginjilan. Kalau ditolak ya pasti ditolak, karena Tuhan pun ditolak ya. Yuk kita belajar apa itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita belajar penganiayaan yang akan datang. Penganiayaan kenapa? Sekarang kita melihat kalau kita sebagai domba di tengah serigala. Serigala itu lihat domba kayak apa? Samcan gitu ya. Wah ini enak ini, kakinya tak kremus-kremus enak ini, kupingnya aduh ya, bener ya. Wah ini kalau ngeliat nih, lihat matanya semua rasanya mau melahap dia ya, mau mencabik-cabik, mau makan, ada yang mau makan pahanya, mau makan kupingnya, ada perutnya semua, bahkan cungurnya ya. Ini jadi kita lihat bahwa kita itu diutus di dalam dunia yang penuh dengan serigala. Makanya Tuhan bilang kamu tidak bisa tulus-tulus, tetapi kamu harus cerdik. Cerdik itu mungkin lari, mungkin ngumpet, ya toh. Mungkin kalau jadi domba ngumpet, lari atau gimana, enggak. Terus di depan domba tulus-tulus, sebelah serigala tenang-tenang dicaplok kamu habis. Ya, jadi Tuhan mengajarkan bahwa kita diutus di dalam serangkaian serigala. Yuk kita belajar Matius 10 ayat 16 sampai 33, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Serigala itu apa? Serigala itu orang dunia, bukan. Apa itu serigala? Yuk kita belajar. Tuhan ngomong serigala itu apa? Yuk kita belajar. Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi pada saat Rasul Paulus pergi, itu semua jemaat pimpinan Rasul Paulus yang dibimbing Rasul Paulus, yang sudah diinjili Rasul Paulus, akan didatangi serigala-serigala yang akan tidak menyayangkan kawanan itu. Jadi yang akan mencabik-cabik iman mereka. Di sini tidak menyayangkan itu bukan membunuh, istilahnya mendestroy your faith. Destroy apa? Menghancurkan iman kamu. Yang iman kamu tadinya berdasarkan firman Tuhan, tetapi iman kamu didasarkan oleh
perkataan mereka oleh tradisi adat istiadat mereka, tidak lagi berdasarkan oleh firman Tuhan. Jadi itu yang disebut. Maka kita lihat di Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi yang palsu yang datang kepadamu menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang di sini kita tahu apa sih serigala? Serigala bukan orang dunia, tetapi serigala adalah orang-orang Taurat dan imam-imam Farisi. Serigala adalah pengkhotbah, pendeta-pendeta yang hidupnya tidak berdasarkan firman, yang hidupnya pakai menurut motivasi orang, menurut perkataan orang, menurut tradisi orang, menurut kebiasaan, menurut pengalaman pribadi. Itu adalah serigala-serigala yang hidupnya, yang mengkhotbahkan hanya pengalaman, motivasi, dan orang-orang yang mencari hawa nafsunya sendiri untuk kepuasan material. Itu adalah serigala-serigala. Jadi sorry ya, di sini serigala bukan ateis. Serigala bukan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Justru serigala itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi dia tidak berjalan dalam firman Tuhan. Ya, dari sini makanya musuhnya bukan orang dunia, musuhnya bukan orang-orang yang belum mengenal Allah, musuhnya adalah di dalam gereja sendiri. Yesus musuhnya di rumah ibadat sendiri. Musuhnya adalah ahli Taurat dan imam Farisi. Bahkan yang menyalibkan Yesus adalah otak dari orang Farisi dan ahli Taurat. Itu yang ternyata disebut serigala. Bukan orang dunia yang belum mengenal Allah. Orang dunia yang belum mengenal Allah, Tuhan disebut di sini apa? Kambing, betul? Kambing. Tetapi di sini serigala itu adalah nabi palsu. Ya, di sini kita belajar. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemudian saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal daripada Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul untuk pergi ke seluruh dunia, sama-sama sebagai malaikat terang, mereka mengabarkan Injil, tapi Injil yang beda. Kenapa Injilnya beda? Karena apa yang dikatakan di mimbar, apa yang dalam pikiran mereka, apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau di mimbar tidak pakai firman, ngoceh ngalor ngidul, itu tidak benar. Karena apapun yang Tuhan bilang, ajarkanlah mereka seperti yang aku ajarkan kepadamu. Kita harus mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Bukan apa pengalaman kita, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa cara kita, tetapi cara Yesus. Jadi kita harus belajar ya, bahwa banyak nabi palsu yang akan mengajarkan ke banyak orang dan bukan pakai firman. Yuk kita belajar. Itu yang disebut, lihat nih gambarnya aja. Tuhan menjagai dari para nabi palsu, nabi tawal palsu. Itu yang disebut serigala. Itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang tahu firman, tetapi dia tidak mempraktekkan firman. Mempraktekkan firman hanya untuk pekerjaan, untuk profesi, untuk kantong, bukan setulus untuk melayani Tuhan, bukan tulus untuk menyelamatkan orang, tetapi hanya kepentingan sendiri. Itu adalah nabi palsu. Yuk kita belajar lagi. Apa yang dilakukan nabi palsu? Apa yang dilakukan serigala? Yuk kita lihat. Sebagaimana nabi palsu dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Apa yang dilakukan guru palsu? Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi pengajaran Alkitab dikompromikan dengan cara dunia. Pengajaran Alkitab dikompromikan dengan filsafat. Pengajaran Yesus dikompromikan dengan pengajaran agama-agama lain. Pengajaran Yesus dikompromikan dengan adat istiadat. Itu sudah tidak boleh. Kita harus murni mengabarkan Injil dari firman Tuhan, dari Alkitab. Tidak boleh dari sumber-sumber lain. Filosofi, filsafat, kata orang, tidak.
tetapi sepenuhnya hanya firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi mereka memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Mereka cinta uang, melayani hanya untuk uang, melayani hanya untuk dipromosikan, untuk nama besar mereka sendiri, dan melayani motivasinya seperti itu sudah menjadi guru palsu. Kita melayani, kita yang makin berkurang. Kalau kita melayani, kita berkorban, bukan mengambil keuntungan dari pelayanan kita. Itu sudah nabi palsu dan bukan hamba Tuhan, tapi hamba uang. Ya, kita lihat. Karena serakahnya guru palsu akan berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Kalau khotbah yang hebat-hebat, yang wah-wah, padahal itu belum tentu benar. Terus kalau khotbah yang hebat-hebat, terus melakukan apa yang hebat-hebat, padahal itu semua di settingan untuk mendapatkan follower, pengikut, untuk mendapatkan aplaus, untuk mendapatkan uang. Itu adalah guru palsu. Banyak sekarang guru palsu di zaman era sekarang. Susah kita mencari pengajaran yang tulus murni yang berasal dari Alkitab. Kalau yang berasal Alkitab yang masuk sedikit. Tetapi kalau yang wah, kamu ikut Tuhan diberkati, iya berkat yang banyak. Tetapi kalau ikut Tuhan kamu harus menyangkal diri, pikul salib. Kamu harus menyangkal diri, pikul salib, menderita, aniaya bagi Yesus. Enggak mau enak gereja sana ikut Tuhan diberkati. Gerejanya Bu Ida suruh menyangkal diri, suruh mikul salib, suruh aniaya, suruh menderita. Enggak enak, saya ikut gereja yang enak-enak saja. Itu namanya tidak sesuai dengan firman. Karena di sini Tuhan bilang, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan Kristus. Mengikut Kristus dan memikul salib. Memikul salib itu rela menderita. Enggak mau di gereja Bu Ida suruh menderita bagi Kristus. Di gereja lain isinya berkat-berkat. Itu adalah gereja palsu. Karena tidak ada di sini ikut Tuhan. Akan diberkati, memang akan diberkati, tetapi caranya kamu harus menyangkal diri, mengikul salib dan mengikut aku. Mengikut aku apa? Prioritaskan Tuhan, bukan keluarga, bukan orang lain. Nah, bisakah engkau memprioritaskan keluarga, memprioritaskan pekerjaan Tuhan lebih daripada semua di dunia ini? Kalau belum, kamu belum bisa menjadi murid. Ya, setiap orang yang berteriak Tuhan, aku percaya kepada Tuhan disebut murid, tidak. Tetapi hanya murid yang masuk ke kerajaan surga. Hanya orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya yang masuk kerajaan surga. Tetapi follower tidak masuk kerajaan surga. Karena Tuhan berkata, Tuhan aku berkhotbah demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit, aku tidak kenal engkau. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jadi semua follower banyak, tapi mereka tidak masuk ke kerajaan surga. Tetapi hanya murid yang masuk kerajaan surga. Mau jadi follower, pengikut Yesus atau menjadi murid. Ya, kalau menjadi murid harus kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Kemudian kita lihat mencari untung. Nabi palsu itu mencari untung dengan cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka hukuman telah tersedia, kebinasaan tidak akan tertunda. Hal itu tidak mengherankan karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah hal yang ganjil jika pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kenapa pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, ahli-ahli Taurat, mereka begitu melayani pertama kali, mereka digoda oleh uang, oleh kebutuhan sehari-hari, oleh pride, kesombongan, ingin dihormati, ingin dihargai, mereka jatuh. Godaan yang sama setan lakukan kepada Yesus dilakukan kepada hamba-hamba Tuhan enggak? Kepada ahli Taurat enggak? Godaan yang sama. Tapi bedanya Yesus enggak jatuh, hamba-hamba Tuhan sekarang jatuh. Jatuh oleh apa? Kesombongan, pengen dihormati, pengen dihargai. Kemudian jatuh kemana? Pada apa? Kekayaan dunia ini, ke pleasure, keinginan untuk senang-senang, kemewahan. Digodai oleh apa? Kebutuhan jasmani. Untuk makan, anak sekolah,
makanan, pakaian, kebutuhan sekolah. Seperti Yesus godai 3 hal. Pada saat Yesus lapar digodai sama apa? Roti. Karena setan tahu bahwa saat itu Yesus lapar. Jadi hamba Tuhan bisa jatuh kalau apa? Apa yang terjadi saat itu, kebutuhan orang itu setan tahu enggak? Tahu, digodai supaya wah kamu ini mengambil cara yang gampang, mengambil cara yang instan tanpa menunggu Tuhan. Itu kadang-kadang hamba Tuhan jatuh di situ. Pada saat mereka jatuh, mereka tidak mengandalkan iman mereka, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Saat itu mereka jatuh dan iblis terus bekerja sampai Roh Kudus itu mulai redup, hilang. Itu akhirnya mereka menjadi serigala-serigala. Pada saat orang yang jalan dengan api, pemberita kebenaran datang, mereka akan menyerang. Karena iblis sudah masuk ke dalam hatinya. Roh pride, roh kesombongan, roh cinta uang, roh serakah, roh semua sudah masuk ke dalam hatinya. Sehingga mereka tidak bisa menerima pemberita kebenaran. Ya, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, jika orang pendeta hamba Tuhan mengajarkan ajaran-ajaran lain tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak menurut ajaran sesuai dengan kitab ibadah kita, itu berarti mereka adalah nabi palsu. Jadi ajaran lain di luar perkataan Yesus, di luar Alkitab itu adalah disebut nabi palsu. Terus apa yang janji Tuhan? Janji Tuhan apa? Saat kita ditempatkan di antara nabi-nabi palsu, serigala-serigala yang akan mencapik-capik kita, apa firman Tuhan? Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah, Tuhan bilang jangan takut, bahwa aku menyertai kamu menjadi terang pada banyak orang, menjadi domba. Ingat, domba ada gembala enggak? Ada. Tuhan berjanji aku adalah gembala yang baik. Gadamu dan tongkatmu, kalau dalam penganiayaan, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Ingat ya. Jadi domba tidak akan dibiarkan sendirian. Tuhan janji bahwa semuanya aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu bahwa aku telah mengalahkan dunia. Dengan apa mengalahkan dunia? Dengan iman kita. Saat kita beriman, enggak apa-apa. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Kekurangan, aku percaya Tuhan tolong. Enggak dapat kerjaan, aku percaya Tuhan tolong. Belum hamil-hamil, kita Tuhan percaya Tuhan tolong. Terus di PHK, aku percaya Tuhan tolong. Terus ada masalah dalam keluarga, persoalan dalam keluarga, aku percaya Tuhan tolong. Kalau kamu percaya pada Tuhan tolong, sekalipun enggak mungkin ada roh depresi itu daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, bukan roh depresi, bukan stres. Kalau stres, ingat Tuhan berkata apa? Bersukacitalah dalam segala hal. Karena itu yang disukai Tuhan. Jangan ngomel, jangan stres. Kalau kamu ngomel, kamu sama seperti bangsa Mesir yang masuk menuju ke Kanaan, enggak sampai 40 tahun. Kenapa? Karena mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan ngomel, enggak ada air ngomel, enggak ada ini ngomel, enggak ada makanan ngomel, semua ngomel. Akhirnya Tuhan jengkel. Kamu ya teriak-teriak minta diselamatkan, tapi ngomel terus. Sekarang gua selamatkan, enggak ada sedikit ngomel. Tetapi kita tidak boleh mengeluh kesah dengan mulut kita. Nyatakanlah segala keperluanmu, keinginanmu di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Pada saat kita berbeban berat, Tuhan bilang marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan. Nyatakan apa yang segala menjadi pergumulanmu di dalam permohonan, doa dan ucapan syukur. Tidak usah ngomel. Pada saat kamu melakukan firman Tuhan, nanti kamu akan lihat terkagum-kagum Tuhan akan bekerja. Ya,
Kita lihat hanya pada saat imanmu mempraktekkan firman, kamu akan berjalan di dalam mujizat Tuhan. Yuk kita lihat ya. Sekarang kita belajar. Tadi domba di atas serigala. Kita tahu serigala siapa, kita tahu domba siapa. Sekarang kita belajar apa itu namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tahu ular itu adalah sneaky. Sneaky itu pintar bertaktik, pintar punya taktik. Ya, taktiknya tuh tidak berterus terang, tapi ngepas gitu loh. Ngomongnya belerok apa ke kiri, ke kanan, ke kiri, tapi maksudnya begini, ya. Pintar membalik-balikkan, itu taktik. Kalau burung apa? Merpati, itu peace, damai, tulus, damai. Jadi saya Inggriskan subtle tuh dia tuh bergerak tidak kentara. Itu apa namanya? Crafty itu licik itu mahir dalam segala sesuatu. Kemudian shrew itu lihai. Jadi ular itu lihai, kerjaannya tidak kentara. Kemudian mahir dan licik juga. Kemudian merpati itu innocent, tidak berdosa, tidak bersalah. Harmless itu tidak berbahaya dan dianggap clean animal. Binatang yang bersih. Ya, bersih, tulus, bersih. Kita belajar bagaimana apa yang terjadi. Tuhan menganalogi dua binatang, satu ular, satu merpati. Yuk kita belajar di mana kita ketemu pertama kali kata ular. Kita balik ke Kejadian. Kata ular pertama kali kita balik ke Kejadian 3 ayat 1. Pertama kali di Alkitab, ular disebutkan di dalam Kejadian. Adapun ular ialah binatang paling cerdik di antara segala binatang di darat. Kita belajar bagaimana ular itu paling cerdik. Waktu ular cerdik dengan apa? Dia berbicara dengan Hawa. Hawa, bukankah dia pintar? Dia mau menjebak atau berkata kepada Hawa dengan pertanyaan tidak memaksa, tetapi membuat dia pilihan. Jadi perkataan ular itu tidak memaksakan orang, tetapi membuat orang memberikan pilihan pertama kali. Free choice terjadi saat di Taman Eden dan dengan perkataan ular. Jadi ular bertanya kepada Hawa, bukankah Tuhan berkata semua pohon di Taman Eden ini tidak boleh kamu makan? Ular berkata gitu. Jawabnya jawabnya Hawa gimana? Oh tidak. Bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh makan? Terus jawabnya Hawa bilang, oh tidak. Semua pohon di Taman Eden ini boleh kami makan. Tetapi hanya pohon yang di tengah itu tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, kami akan mati. Kata si Hawa. Apa kata ular? Oh tidak, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Sorry, aku mau tanya, ular berdusta enggak? Berdusta enggak? Enggak loh. Memang saat itu setelah makan, mata Hawa terbuka enggak? Terbuka. Dia seperti Allah enggak? Seperti Allah. Tahu baik dan jahat enggak? Tahu baik dan jahat. Dan saat itu dia mati enggak? Enggak. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah mati rohani. Mati rohani, bukan mati jasmani. Sekalipun nanti akan mati, tetapi istilahnya saat itu juga Hawa tidak mati dan matanya terbuka dan dia tahu baik dan jahat. Padahal Tuhan itu sudah setting Hawa kayak memprogram. Manusia diprogram oleh Tuhan untuk kejadian yang baik, betul? Tuhan tidak memprogram manusia untuk jahat, betul? Betul ya? Pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, semuanya baik. Diberi roh Allah baik enggak?
Roh Allah disemburkan, ditiupkan di dalam hidungnya Adam dan Hawa. Berarti roh Allah masuk ke dalam Adam dan Hawa, dan roh Allah itu baik dan punya genetika baik. Tetapi di sini kita lihat bahwa setan. Iblis memakai ular untuk merancangkan untuk menggagalkan program Tuhan. Settingannya Tuhan kepada manusia dirubah. Jadi di sini iblis membuat Hawa melakukan free choice. Yang tadinya diprogram untuk kebaikan, di sini free choice. Kita tahu bahwa saat itu Hawa tidak mati, dan Hawa kemudian mata terbuka, dan Hawa bisa tahu jadi baik dan jahat, dan Hawa bisa menjadi seperti Allah. Betul enggak? Oh betul. Apa kata Tuhan? Kamu dikutuk, kenapa? Jadi tujuan iblis adalah supaya tidak taat pada firman. Jadi kalau kamu dapat bisik-bisik, dan bisik-bisik dari siapapun, mau dari teman, mau dari keluarga, mau dari orang tua, mau dari anak, mau dari istri, mau dari suami, mau dari guru, mau dari siapa teman dekat apapun yang tidak sesuai dengan firman, hati-hati. Yang berusaha kamu melawan firman, hati-hati. Itu adalah cara iblis. Karena cara iblis adalah membuat kita tidak taat sama firman. Tidak taat tok. Pada saat engkau tidak taat sama firman, itu sudah rebellion, roh pemberontakan. Iblis membuat kita tidak taat sama firman sehingga kita jatuh. Pada saat kita tidak taat sama firman, kita jatuh. Yang ada penderitaan, makin ambruk lagi. Tapi saat kita taat sama firman, ingat, jika engkau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka apa yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Jika engkau mentaati firman-Ku dan melakukannya dengan setia, maka perjalanan hidupmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Iblis senang enggak kamu berhasil beruntung? Enggak mau. Aku tadinya malaikat, seperti tadi kemarin Pak Budi, Tuhan menciptakan iblis, sebetulnya enggak. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan di dunia. Tetapi Tuhan menciptakan malaikat, dan malaikat itu yang menjadikan jadi iblis. Tuhan tidak menciptakan iblis, tetapi Tuhan menciptakan malaikat yang melayani dia, yang baik, dan bahkan untuk melayani manusia. Tetapi karena malaikat itu rebel, tidak taat pada firman Tuhan, tidak taat pada Tuhan, sehingga malaikat itu menjadi iblis. Jadi kalau kita tidak taat sama firman, kita jadi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau kita tidak taat sama firman, apa bedanya dengan Lucifer? Kita sama-sama menjadi anak-anak iblis. Nah, makanya di sini kita lihat bahwa ular itu berkata benar, yes, tetapi dia memberikan free choice untuk meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan apa? Apakah firman-Mu meragukan Tuhan? Jadi kalau ada tipu daya iblis yang meragukan firman, itu hati-hati. Itu adalah cara iblis, licik. Cara iblis meragukan firman. Jadi apakah lihat nih, kamu masih susah, kamu masih belum dapat pekerjaan, kamu masih menderita, kamu masih tidak punya uang, kamu masih keluargamu masih istrimu masih di luar sana belum kembali sama kamu masih berantakan, kamu masih susah, kamu masih depresi, mana Tuhanmu? Tuhan tidak akan nolong. Nah, meragukan janji Tuhan itu berarti kamu sudah diintimidasi. Kamu harus tetap beriman supaya kamu tidak jatuh seperti Jawa jatuh. Pada saat kamu jatuh, penderitaan sampai ke bawah. Tetapi pada saat kamu bertekad dengan imanmu bahwa enggak, aku percaya janji Tuhan. Engkau perkataan negatif dari iblis pergi. Pada saat kau kuat, kokoh pada imanmu, kamu akan lihat kau akan dipromosikan terus sama Tuhan. Ya. Jadi kita tahu bahwa iblis menggunakan ular karena dia cerdik, pinter bermain kata-kata. Ya. Kemudian satu lagi kita lihat
bagaimana ular, itu ular. Kedua burung merpati. Kita belajar dari burung merpati. Ada 2 ekor di sini burung merpati ada di bukan ini. Kita belajar pertama burung merpati ada di Noah. Tahu Noah? Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu banjir dia mengirim burung gagak. Burung gagak kemudian burung gagak tidak kembali. Setelah burung gagak kembali, dia ngirim burung merpati. Kenapa nggak kembali? Kenapa? Karena di laut itu banyak bangkai. Bener nggak? Pada saat laut banyak bangkai enggak? Bangkai, ngerti nggak? Bangkai yang terapung-rapung banyak nggak? Burung gagak makan apa? Bangkai. Jadi begitu lihat makanan, ngapain gua balik ke kapal? Di sini banyak bangkai. Udah muter-muter di bangkai. Jadi burung gagak enggak balik. Tetapi burung merpati makannya bersih ya, dari bijian. Kalau air setinggi gini ada biji enggak? Air tinggi ada biji enggak? Enggak ada. Pohon pun enggak tumbuh, benar enggak? Tetapi pada saat burung itu pergi enggak kembali. Burung itu pergi tiba-tiba bawa apa ini? Daun olive, apa itu? Pohon zaitun. Bawa daun zaitun. Berarti air sudah surut, betul? Ada pohon yang bisa tumbuh. Begitu pohon tumbuh ditunggu lagi, berarti pohon itu sudah mulai mengeluarkan biji. Sehingga burung itu enggak balik. Berarti jadi kita lihat bagaimana burung merpati itu melambangkan damai. Damai kenapa? Tuhan sudah mengadakan perdamaian dengan manusia. Karena semua kejahatan sudah dihabiskan sama Tuhan. Tuhan menilai, aku mau habiskan seluruh dunia karena mereka jahat. Aku tidak memprogram manusia untuk jahat. Yang semua orang-orang jahat aku habiskan di seluruh dunia. Tuhan menyadakan perdamaian dengan manusia yaitu Nuh. Karena Tuhan meniadakan kejahatan di bumi. Ya, jadi saat ini simbol perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Itu simbolnya merpati. Kita lihat merpati dapat lagi di sini imamat. Karena dia clean animal, di sini burung merpati dianggap sebagai penebusan dosa. Korban penebusan dosa. Korban penebusan dosa bukan binatang najis, bukan babi ya, Pak Panji ya. Enggak bisa, kalau babi itu untuk Pak Panji itu. Bukan korban penebusan dosa. Karena korban penebusan adalah the clean animal, binatang yang tidak najis. Jadi burung merpati dianggap clean animal, binatang yang bersih dan dianggap layak untuk korban penebusan dosa. Kita lihat bahwa di sini pun dia menjadi korban penebusan dosa. Jadi reconciliation, perdamaian antara Kristus antara Allah Bapa dengan manusia. Kemudian kita lihat burung merpati di atas Yesus sebagai perdamaian antara Yesus dengan sebagai perdamaian antara manusia dengan Allah lewat Kristus. Jadi melalui Yesus, jadi Tuhan akan mengadakan perdamaian dengan manusia. Karena manusia yang tadinya jahat melalui Kristus akan didamaikan. Itu burung merpati, ya. Kita belajar. Yuk kita lanjut. Duh, kok jam segini cepet banget ya. Aduh. Yesus tulus seperti merpati. Yuk kita belajar. Apa sih tadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular? Kita belajar tulus dulu apa cerdik dulu? Cerdik dulu. Kalau cerdik ya wes tulus saja nih. Kalau cerdik nah habis ini. Ya udah nih saya salah ya, harusnya cerdik dulu ya. Kita belajar tulus dulu. Tulus itu adalah innocent, tidak bersalah. Tidak bersalah, tidak. Tolong kok enggak ada ini. Lupa. Innocent itu tidak bersalah, tidak berbahaya, dan clean animal. Clean animal. Kita belajar. Sekarang kita lihat di Ibrani 4 ayat 15. Kok enggak ada, aku tadi kita yang bawa.
Kita belajar di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Berarti dia innocent, tidak berbuat dosa. Ya. Kemudian, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi Tuhan bilang sama ini, ayo kamu siapa yang bisa membuktikan Yesus berbuat dosa? Selama di bumi adakah kamu lihat dosa aku? Tidak ada yang bisa membuktikan. Mereka diam saja. Kemudian sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Pada saat orang-orang Taurat mencekal Yesus, mau menyiksa Yesus, mengurung untuk mau disalib, Pilatus tuh sampai 3 kali. Aku tidak dapat. Kesalahan apa toh? Kok sampai kamu benci banget? Itu serigala-serigalanya benci. Kesalahan apa sih? Hanya kesalahan pengajaran. Sebetulnya mereka dibenci karena pengajarannya beda. Yang satu pengennya hawa nafsu, yang satu pengajarannya Injil. Satu campur aduk dengan adat, istiadat dengan kepercayaan. Jadi yang satu hanya semata-mata untuk anugerah. Jadi susah, tidak nyambung, pengajarannya beda. Sampai Pilatus 3 kali bilang, aku tidak mendapati satu kesalahan pun. 3 kali Pilatus bilang bahwa tidak mendapati satu kesalahan pun pada Yesus. Ya. Kemudian Matius melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba. Pada saat Yesus mengajar mereka, Yesus melihat mereka ada kasihan, belas kasihan, kasih. Karena merpati tulus itu dilambangkan kasih, mempunyai kasih kepada sesamanya. Ya, jadi ini adalah sifat Yesus sebagai seperti tulus, seperti merpati. Terus, yuk lanjut. Sekarang cerdik seperti ular. Sifat Yesus cerdik seperti ular, kita belajar yuk. Yesus tulus itu polos, baik, gentle. Gentle itu lemah lembut, benar ya? Tapi ada satu saat, di saat Yesus tidak lemah lembut. Kita belajar. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkan. Saat Tuhan melihat bahwa rumahnya dipakai untuk berdagangan, untuk cari untung, ndak dengar firman Tuhan, ndak dengarkan keselamatan untuk jiwa mereka, tapi mikir ke apa? Kantong mereka, Tuhan marah. Tuhan tidak hanya gentle, tidak hanya lemah lembut, belas kasih, Tuhan juga bisa marah dengan membalikkan semua dagangan. Ya, kemudian kita lihat bagaimana Tuhan cerdik seperti ular. Kita belajar kecerdikan Tuhan. Kita praktekkan di dalam penginjilan kita. Kita praktekkan di dalam bisnis pekerjaan kita. Karena cerdik di sini bukan ceritanya menipu ya. Cerdik ini bukan menipu, tetapi memperkatakan dengan penuh hikmat. Cerdik bukan tipu-tipu ya. Cerdik tapi bagaimana kamu berkata-kata, bagaimana kamu berhikmat di dalam tantangan. Di dalam situasi yang menantang kamu, situasi yang menghimpit kamu, bagaimana kamu drive itu mengemudikan, berkata-kata, memimpin. Bagaimana kamu memimpin dengan perkataan di dalam situasi yang menyudutkan kita, itu adalah cerdik. Kita belajar. Matius 11 ayat 34-35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak di dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus tuh pinter, dia ngelihat audiennya siapa. Kalau audiennya muridnya, dia tidak pakai perumpamaan. Tetapi kalau audiennya orang-orang banyak, dia pakai. Kalau audiennya itu ahli Taurat, serigala-serigala, dia pakai perumpamaan. Jadi Yesus menggunakan cara mengajar. Yesus menggunakan perumpamaan kepada di depan orang-orang Farisi. Kenapa? Supaya tidak terlalu nyolok. Supaya dia tidak
Enggak dipegang, enggak disakiti atau menyakiti hati orang Farisi. Tetapi Yesus karena hal melalui perumpamaan itu ada tersembunyi pesan-pesan yang Tuhan berikan. Jadi Yesus memakai perumpamaan saat berbicara dengan audien. Audien itu siapa tujuannya? Oh, ada ahli Taurat nih pakai perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya Yesus mengajar yang benar. Mengajar yang benar itu mengajar sejujur-jujurnya. Ya, kemudian kita lihat di Markus 12, 13, 14. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau yang jujur, engkau tidak takut pada siapapun, engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Orang Taurat, ahli Taurat lagi mau menjebak Yesus, tanya, boleh enggak bayar pajak sama kaisar? Kalau Yesus bilang enggak boleh, dia akan ditangkap, dia akan dihukum, dia akan dipenjara. Tetapi Yesus dengan cerdik berkatakan, apa yang kamu berikan kepada kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang seharusnya kamu berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Jadi itu perkataan yang menjebak. Tetapi Yesus dengan pintar, dengan hikmat berkata-kata, ya. Terus kemudian kita lihat setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat. Ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini ahli Taurat lagi mencobai Yesus lagi. Boleh enggak mencobai Yesus lagi? Kalau dia boleh, dia marah. Karena hukum Musa mengatakan kamu tidak boleh berbuat apa-apa pada hari Sabat. Orang Yahudi taat pada hukum Musa. Hukum Musa berkata bahwa tidak boleh berbuat apa-apa pada hari Sabat. Tapi Tuhan bilang gini, maksud mereka adalah untuk mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata, jika seorang dari kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dari lubang pada hari Sabat, ataukah kau biarkan mati sampai kau biarkan di situ sampai besok atau kau ambil? Orang Farisi tidak bisa jawab. Kalau dia harta kesayangannya jatuh, masa dia tidak ngambil? Mesti ngambil. Makanya Tuhan pintar sekali memutar balikkan berbicaranya. Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba terjatuh dalam lubang, tidakkah ia menangkapnya, mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Karena itu berbuat baik pada hari Sabat diperbolehkan. Jadi Tuhan menjawab dengan sangat bijaksana. Terus kemudian Yohanes 8 ayat 3 ayat 7, maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ingat ya, mereka menempatkan perempuan di tengah itu, berkata perempuan itu tertangkap menurut hukum Musa, perempuan itu harus dirajam. Tapi dia bawa ke Yesus karena Yesus tulus seperti merpati. Dia punya belas kasihan, tetapi Yesus cerdik dalam menjawabnya. Hebat ya. Dia tulus, punya belas kasihan sama orang, tapi cerdik, menjawabnya cerdik sekali. Kita lihat ayatnya. Musa dalam turun-turun memerintahkan untuk melempari dia, perempuan demikian. Apakah pendapatmu? Dites ya sama ahli Taurat. Jadi mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh segala sesuatu yang akan dia dan masuk ke penjara. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis jarinya ke tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya, ia bangkit. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaknya ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Siapa di sini yang tidak berdosa? Bisa angkat tangan? Enggak berani ya angkat tangan ya. Nah, berarti tidak bisa melemparkan batu kepada orang yang berzina. Luar biasa bagaimana Tuhan tulus seperti merpati, tetapi pintar, cerdas dalam berbicara. Kadang-kadang ya kita dipanggil podcast di suatu podcast ya di medsos. Hati-hati loh, kemarin ada pendeta yang jawabnya salah ya, sampai jadi viral ya. Kadang-kadang kita dipanggil di medsos, dikasih pertanyaan-pertanyaan, hati-hati. Ya, kalau kita enggak wise menjawabnya, kita ikut, ngerti enggak?
ikut ke permainan mereka. Akhirnya kita malah jatuh. Ya, jadi kemarin ada pendeta yang di podcast ngomong-ngomong soal babi segala itu, ya sampai viral, ya sampai sekarang akhirnya menjadi viral dan malah jatuh. Kita keikut permainan mereka. Itu namanya kita tidak cerdik, tidak cerdas dalam menjawab. Karena banyak di sekitar kita yang tahu kita ini hamba Tuhan, tahu ini kita membawa firman, mereka akan mencari cara untuk mencari celah untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Hati-hati, kita harus belajar seperti Yesus, cerdik dalam menjawab tetapi tulus seperti merpati. Cerdiknya bukan nipu, tapi cerdik dalam berkata-kata. Di sini tidak ada tipuan dalam perkataan Yesus, tetapi mereka cerdas dalam mengatakan menjawabnya. Yuk, memilih kata-kata cerdas. Yuk, kemudian kita belajar dari Paulus. Paulus juga sambil menatap anggota Mahkamah Agung, Paulus berkata, Paulus tulus seperti merpati. Hei saudara-saudara, hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani di hadapan Tuhan. Jadi Paulus, sekalipun Paulus ditangkap dimanapun, tetapi Paulus bilang, aku tetap hidup benar. Seperti Yesus, Paulus hidup seperti Yesus, dengan pelayanan dia hidup benar. Kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 9. Terjadi keributan besar, beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Pada saat pelayanan Paulus tuh pelayannya hanya mengungkapkan kejadiannya Paulus ketemu dengan Yesus. Saya tuh dulu orang Yahudi, saya tuh belajar Taurat, kemudian saat saya menyiksa pada saat Stefanus rajam karena menginjil, saya ikut di situ. Kemudian pada saat saya mau menganiaya orang Kristen, saya ketemu Yesus. Kemudian saya disuruh Yesus untuk menginjil sampai saat ini. Jadi Paulus tuh menceritakan pengalamannya, bagaimana dia bertemu Yesus, bagaimana dia meninggalkan hidupnya sebagai tentara Yahudi dan dia kembali menjadi penginjil. Bagaimana dia bertolak belakang dari tadinya memburu orang-orang Kristen, ternyata dia jadi untuk menyebarkan Injil. Dia menceritakan pengalamannya bertemu Yesus dan pelayanannya. Ditangkap karena dia nggak senang. Jadi dia bilang gini, aku nggak ketemu salahnya tuh apa. Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat, pembesar tidak bisa nemukan salahnya dari orang daripada Paulus. Makanya dia dibilang tulus seperti mati, seperti Yesus. Aku tidak nemukan kesalahan sama dia. Ya. Terus kita lihat 1 Korintus 9:7. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi memberitakan Injil harus dengan hati yang tulus murni, dengan komitmen kepada Tuhan. Karena merpati dianggap komitmen, ya, komitmen kepada Tuhan, obedient kepada Tuhan, tulus kepada Tuhan. Ya, kemudian Paulus sekarang apa yang dianggap Paulus cerdik seperti ular? Yuk kita lihat. Tetapi Paulus berkata kepada orang ini, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami dalam penjara, tetapi mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tak mungkin, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Jadi kita lihat bahwa Rasul Paulus itu pada saat dia mengusir orang perempuan yang roh tenung. Pada saat dia mengusir roh tenung, itu pembesar pada kehilangan penghasilan. Kenapa? Karena penunung-penunung itu menunung untuk keuntungan pembesar-pembesar itu. Kemudian pembesar-pembesar marah, menangkap Rasul Paulus, bahkan menjebloskan ke penjara. Ya, pembesar-pembesar, penjaga-penjaga kota menjebloskan ke penjara, langsung tidak ada salah, langsung dijebloskan ke penjara. Ngusir gitu loh, hei roh penenung kok pergi, gitu doang. Sekarang mereka berusaha mencari kesalahannya, bingung kesalahannya apa. Tetapi si Rasul Paulus bilang begini, tanpa diadili mereka sudah melemparkan kami penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami diam-diam. Kalau
di penjara tapi dikeluarkan diam-diam, kamu keluar pergi. Kalau dianggap kabur gimana? Mau enggak Rasul Paulus dianggap kabur? Kalau dianggap kabur, dia melarikan diri dari penjara. Dimarahin. Akhirnya Rasul Paulus enggak mau. Kamu sudah masukkan aku penjara, sekarang dengan diam-diam kamu masukin aku penjara di tempat umum. Sekarang diam-diam kamu ngeluarin aku. Nanti aku dianggap kabur, repot. Makanya kalau kamu masukin aku di penjara kamu harus mengeluarin aku juga dari penjara. Jadi Paulus cerdik. Jadi kalau kamu memasukkan aku di penjara di hadapan setiap orang melihat, kamu juga harus mengeluarkan aku penjara di hadapan banyak orang. Dengan resmi, tidak bisa aku suruh pergi diam-diam. Nah, jadi Paulus menjawab dengan cerdas. Kemudian kita lihat kita para rasul, Paulus telentangkan untuk disesah, berkata orang perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah warga negara Roma tanpa diadili? Kita tahu bahwa orang Yahudi, Paulus dianggap orang Yahudi. Orang Yahudi itu jajahan Romawi. Pada zaman Yesus orang Romawi yang berkuasa, orang Yahudi jadi jajahan. Jadi orang Yahudi di bawah orang Romawi. Dan orang Romawi dianggap orang yang tinggi, pangkat-pangkat tinggi, jenderal-jenderal seperti itu. Dan pada saat mereka menghajar, menyiksa Paulus, aku tuh orang Romawi loh. Kamu orang Romawi ya? Tak kira kamu orang Yahudi. Enggak, aku orang Romawi. Pada saat yang menyiksa bilang, aku orang Romawi. Dia ngomong sama kepalanya, yang kamu siksa tuh orang Romawi. Oh masa sih? Langsung orangnya bilang, kamu tuh orang Romawi ya? Aku mendapat kebangsaan Romawi saja aku harus bayar dengan uang yang mahal. Bagaimana kamu bisa mendapat kebangsaan Romawi? Katanya, aku mendapat kebangsaan Romawi kalau yang penjaganya penjara, yang mukulin itu bayar, tetapi aku mendapatkan kebangsaan Romawi dari kelahiranku. Setelah mereka tahu bahwa Paulus orang Romawi, mereka tidak berani menyiksa. Jadi pintar ya. Jadi kalau kepada orang Yahudi, nanti Paulus bilang orang Yahudi. Kepada orang Romawi, Paulus bilang orang Romawi. Kepada ahli Taurat, Paulus bilang aku adalah ahli. Pintar sekali nih. Ya, cerdas sekali si Paulus. Yuk lihat nih. Yuk, lagi lanjut. Nih. Nah, Paulus pergi ke Areopagus dan berkata, orang Athena, lihat dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, ini tadi mana? Ini ya, langsung ya. Dan melihat-lihat barang-barang itu menjumpai sebuah mezbah kepada Allah yang dikenal. Apa yang kamu sembah tidak mengenalnya. Jadi pada saat Paulus pelayanan di sebuah negara, sebuah tempat yang banyak menyembah berhala, Paulusnya enggak ngomong, kamu enggak boleh ya menyembah patung, berdosa. Enggak boleh. Langsung kamu dirajam sama banyak orang. Bukan cara begitu penginjilan, ya. Penginjilan tidak boleh dengan pemaksaan. Tetapi penginjilan harus dengan kerendahan hati, kemauan diri sendiri. Tidak, penginjilan tidak boleh memaksa dan tidak boleh menjelek-jelekan agama kepercayaan lain. Tetapi kita hanya mengabarkan Yesus, kita hanya mengabarkan kebaikan Yesus, mengabarkan Allah yang kita sembah, tidak memperjelekan agama lain. Kita lihat bagaimana ini Paulus berkata, Paulus pergi berdiri ke Areopagus dan berkata, orang Athena, aku lihat dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu. Kenapa? Karena orang Athena Yunani, dia nyembah dewa Artemis, dewa Zeus, Hermes ya, dewa apa macam-macam. Itu yang dewa-dewa Yunani, mereka bikin itu disembah sendiri. Jadi Paulus bilang, sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenali itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus membuat mezbah sendiri, tulisannya bukan kepada dewa Hermes, kepada dewa Athena, kepada dewa Semiramis, kepada dewa apa, bukan kepada dewa seperti itu, tapi Paulus membuat mezbah kepada Tuhan yang tidak dikenal, yaitu kepada
Allah Bapa atau Yesus Kristus. Jadi Paulus memberitakan Yesus, bukan menjelekkan orang lain. Jadi kita tidak boleh pemaksaan dalam menginformasikan Injil, tetapi kita memberitakan kebaikan Yesus, pertolongan Yesus kepada orang. Orang itu pada saat dia merasakan pertolongan Yesus, pada saat mereka merasakan kebaikan Yesus, mereka sendiri akan ikut. Ya, tanpa pemaksaan. Kemudian kita lihat satu lagi, bahwa sebagian dari mereka termasuk, dan karena ia tahu, ini pintar lagi nih, Rasul Paulus pintar lagi, bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki. Sebagian dari mereka golongan orang Farisi. Ia berseru kepada mahkamah agama, katanya mahkamah agama itu serigala. Orang Saduki, orang Taurat itu ahli-ahli Taurat, serigala. Jadi yang disebut serigala itu adalah pemimpin-pemimpin rohani. Serigala itu pemimpin rohani yang bertentangan dengan iman kita. Kita lihat, hai saudaraku, aku adalah orang Farisi. Keturunan orang Farisi, aku dihadapkan di mahkamah ini karena aku mengharap kebangkitan orang mati. Pinter si Paulus. Kenapa di sini orang Farisi? Ini ceritanya begini. Orang Farisi, orang Saduki itu kumpul bareng sama pembesar bareng, itu mau membawa Paulus ke dalam penjara. Karena kesaksian Paulus tentang Yesus, tentang apa, mereka tidak suka. Tetapi pada saat mereka Paulus lihat di sini, oh ini ada ahli Taurat, orang Farisi. Pada saat mereka, si Paulus itu kesaksian tentang bagaimana ketemu Yesus, bagaimana ini, tapi orang Farisi tidak senang, orang Taurat tidak senang. Pokoknya dia kalau dengar nama Yesus tidak senang, makanya dibenci, dibawa, mau disiksa, mau dianu. Nah begitu dikumpulkan di kota, dia lihat, Paulus lihat, oh sebelah sini orang Farisi, sebelah sini orang Saduki. Mereka tahu, Paulus tahu antara orang Saduki dan orang Farisi ada pertentangan paham. Paulus tahu. Taunya apa? Bahwa orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan orang mati. Orang Saduki tidak percaya roh. Orang Saduki tidak percaya malaikat. Padahal Paulus sedang menceritakan, aku bertemu dengan Yesus di jalan. Padahal Yesus sudah mati belum? Sudah mati belum? Pada zaman Paulus Yesus sudah mati belum? Sudah mati toh? Yesus sudah bangkit belum? Bangkit. Ingat ya, Yesus mati, bangkit surga, baru 12 murid Yesus, kemudian baru Paulus. Lah, Paulus menceritakan bahwa dia bertemu Yesus di jalan. Yesus menampakkan diri di jalan. Paulus menyatakan bahwa Yesus bangkit dari mati dan dia hidup. Karena Yesus bertemu dengan Paulus bertemu dengan Yesus saat di jalan. Marah orang Saduki marah. Kemudian di sini si Paulus tahu sebelah kiri orang Farisi, sebelah kanan orang Saduki. Aku tahu orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati, tapi orang Farisi percaya. Orang Farisi percaya malaikat, orang Farisi percaya roh. Orang Farisi percaya kebangkitan orang mati. Orang Saduki enggak. Diadu sama si Paulus. Diadu di sini. Diadu sama Paulus. Lihat diadunya gini. Hei saudaraku, aku adalah orang Farisi. Tapi Paulus enggak bohong. Kenapa enggak bohong? Karena Paulus menceritakan bagaimana Yesus sudah bangkit dari mati. Dia hidup dan Paulus bertemu dengan Yesus di jalan. Saat hendak menyiksa orang Kristen, Yesus menampakkan diri di jalan. Paulus enggak bohong. Tetapi dia tahu kelemahan mereka berdua dijadiin bahan. Hei saudaraku, aku adalah orang Farisi. Memang Paulus adalah orang Farisi. Keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan di mahkamah ini dan aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata, timbullah perpecahan antara orang Farisi yang tadinya orang Farisi sama Saduki berkomplot mau menganiaya Paulus. Sekarang malah dibuat berantem sendiri. Luar biasa ya. Nih. Timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki dan terbagi-bagi antara banyak orang itu. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, tidak ada roh. Orang Saduki tidak percaya atas itu. Tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Terjadi keributan. Orang Taurat dari orang Farisi membantah dengan keras. Kami sama sekali tidak menemukan kesalahan orang ini.
berantem sama orang Saduki. Mereka berantem sendiri tidak jadi menganiaya Paulus. Paulus lari, Paulus selamat lagi dari pembantaian. Wow, dari luar biasa ya. Itu namanya Paulus cerdik seperti ular. Yuk kemudian lanjut. Ini Paulus dihadapkan dengan, bayangkan yang lagi tuh. Bayangkan yang tadi pun. Yang tadi tuh. Bayangkan dihadapkan dengan serigala seperti ini. Dia bisa melenggang kangkung keluar. Mereka berdua berantem. Cerdas ya. Yuk. Nah kemudian penganiayaan yang akan datang. Kita tahu bagaimana kita cerdik seperti ular. Kalau dihadapkan dengan itu, ingat kita harus pakai kata-kata. Pakai kata-kata yang tidak banyak membuat kita jatuh. Hati-hati. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan pasti kasih hikmat. Dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Apabila merengkangannya kamu dalam kota satu, pergilah ke kota lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia akan datang. Jadi kalau kamu dianiaya satu ditolak, pergi. Ditolak, pergi. Paulus ditolak, pergi. Disuruh pergi, dia pergi. Ya, disuruh pergi, kamu keluar dari sini kota ini, ya udah keluar. Cari lagi tempat. Tetapi tugas kita untuk membawa mereka dalam gelap. Saat mereka beroleh terang, pikiran kita bisa nyambung. Bisa satu pikiran dalam Kristus. Hendaknya kita akan satu pikiran dalam Kristus. Selama mereka belum mendengar firman, mereka masih hidup di dalam dunia. Ya, ingat kita belajar dari Sabda Bahagia, bilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah pula dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi kalau kamu dianiaya, disiksa, suruh berbahagia kata Tuhan. Yuk terus. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Cukuplah bagi seorang murid ia menjadi sama seperti gurunya, bagi seorang hamba ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Beelzebul itu adalah god, orang pagan, orang Palestina. Baal apa penyembahan berhala orang Palestina. Jadi kalau
tidak lebih dari gurunya. Jadi kalau Tuhan disiksa sampai seperti ini, kamu tidak akan disiksa melebihi Tuhan. Itu janji Tuhan. Penganiayaan kamu tidak akan melebihi kamu penganiayaan seperti Tuhan. Jadi Tuhan janji, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya atau seorang hamba dari tuannya, ya. Jadi cukuplah jika akan menjadi sama bagi seorang hamba menjadi seperti tuannya. Jadi apa yang dunia perlakukan kepada Yesus akan sama dunia perlakukan kepada kamu karena kamu murid Tuhan. Kalau dunia membenci Tuhan Yesus, dunia juga akan membenci kamu. Janganlah takut kepada mereka karena tidak sesuatu pun yang tertutup tidak akan dibuka, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan telingamu, beritakan dari atap rumah. Jadi kalau dulu Tuhan kasih tahu murid-muridnya dalam gelap itu dengan bisik-bisik secara private pribadi, sekarang Tuhan minta kamu sebarkan itu kepada banyak orang. Sebarkan pemberitaan firman yang tadinya secara diam-diam, secara tersembunyi, secara secretly kepada murid-muridnya. Tuhan meminta kita memberitakan kepada banyak orang. Dan kita tahu apalagi dan apa yang dibisikkannya beritakan dari atap rumah. Janganlah takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada mereka yang berkuasa membunuh baik jiwa dan tubuh. Kita tidak usah takut sama penganiayaan termasuk antikris. Kalau kita mati dibunuh, kita dipancung. Yang mati adalah tubuh jasmani kita. Tetapi roh kita bukan ada di antikris. Roh kita bukan pada orang itu. Roh kita ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan takut yang bisa membunuh. Karena soulmu, nyawamu itu adalah yang selama-lamanya. Pada saat kita lepas dari tubuh ini, Tuhan akan mengubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Kita lihat bahwa Wahyu 1:18 mengatakan, aku telah mati namun lihatlah aku hidup, kata Tuhan. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci surga, kunci negara, kunci surga dan kunci neraka ada di tangan Tuhan. Manusia tidak bisa menentukan kamu masuk surga atau masuk neraka. Tetapi manusia hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Jiwa kita tetap balik ke Tuhan. Ya, jadi itu hanya. Terus kita lihat, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? 2 ekor burung pipit itu dijual cuma 2 ekor seduit. Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan rambut kepalamu itu terhitung semua, kata Tuhan. Janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit aja dijual seekor duit, dibeli orang seekor seduit. Dibeli apa? 2 ekor seduit. Tetapi hidupmu dibeli bukan dengan barang fana. Tapi hidupmu hidupmu sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dengan bukan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, bukan dengan seduit itu berapa sih? Udah serupiah katanya Bapak, serupiah. Bukan dengan uang, kamu ditebus bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan barang lama, melainkan dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus. Jadi kalau burung pipit aja yang cuman serupiah ndak berharga, apalagi hidupmu. Hidupmu lebih berharga daripada burung pipit, hidupmu lebih berharga daripada babi. Tuhan tidak menyayangkan 2.000 babi. Tuhan lebih menyayangkan 1 soul, jiwa manusia lebih berharga daripada 2 ekor babi. Apalagi burung pipit. Burung pipit, the Christian itu apa? Ciptaan Tuhan yang paling kecil, paling rendah aja diperhatikan Tuhan. Apalagi kamu manusia.
Kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sampai Tuhan Yesus rela menderita, rela dicambuk, rela disalib. Itu karena mau menebus kamu. Bukan burung pipit, bukan babi. Tetapi Tuhan mau disiksa, mau mati karena mau menebus kita semua. Berarti istilah kita lebih berharga daripada burung pipit. Jadi Tuhan, kalau burung pipit aja dipelihara Tuhan, diperhatikan Tuhan, apalagi kita. Tidak mungkin kita ditinggalkan. Jadi kita jangan takut ya. Sebab jangan kamu takut, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui di depan Bapa. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal di depan di depan Bapa. Jadi kalau engkau percaya sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan, tapi kamu di dalam kamar. Tapi pada saat kamu bersama teman-teman kamu tidak mengakui Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengakui kamu. Jadi pengakuan tidak hanya secara pribadi, secara tersembunyi, tetapi harus di depan banyak orang. Biarlah pengakuanmu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan itu di depan banyak orang, di depan teman-teman kamu, di depan keluargamu. Itu baru kau akan mendapatkan pengakuan di surga nanti ya. Kita lanjut. Yesus membawa kemisahan. Ini kita sudah tahu ya, saya bacain aja. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di bumi, aku datang untuk membawa pedang. Jadi pedang itu pemisahan. Jadi kalau mengikut Yesus ada pemisahan. Pemisahan kenapa? Ada orang yang percaya, ada yang enggak percaya. Ada yang menolak Kristus, ada yang mau ikut. Kalau yang menolak pasti berantem kita. Itu pasti pemisahan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Apalagi kita punya istri, anak-anak yang belum ikut Tuhan, itu musuh bebuyutan. Tetapi ingat, kita harus terus mencerminkan kasih Kristus kepada mereka, sehingga mereka lama-lama akan diubahkan Tuhan secara ajaib. Ya, karena kita percaya kita harus mendoakan mereka dan kita akan mempraktekkan kasih Kristus dalam keluarga. Barang siapa mengasihi ibu bapanya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa ia menyambut aku, ia menyambut dia, Bapa yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Jadi kalau ada orang yang kamu menginjil, diterima dengan baik sukacita, itu kamu mendapat upah, ya, upah dari surga. Tiba-tiba kamu dapat obyekan, dapat berkat, tidak tahu. Cara Tuhan itu ajaib untuk memberkati, untuk memberikan upah. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia menerima upah benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang anak kecil ini karena murid, barang siapa memberi secangkir air kepada murid Yesus, ia berkata, ia tidak akan kehilangan upahnya. Kalau engkau diterima orang yang menerima engkau akan dikasih upah sama Tuhan. Pada saat kau menginjil, setiap orang yang menerima engkau dengan sukacita, kamu akan dikasih upah. Makanya hari ini gereja GBI Heart Orkest digunakan oleh Gideon. Tahu? The Gideon yang suka bagi-bagi Alkitab. Gideon itu kan bukan Kristen, denominasi Kristen manapun. Hari ini dia mau minjem gereja kita jam 4 ada seminar Gideon, dan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Semua adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan, bukan pendeta ya, tapi mereka kerjaannya untuk membagi Alkitab ke seluruh Indonesia. Dan hari ini kita menerima mereka sebagai tamu dan mereka akan seminar di sini jam 4 sampai meeting ya jam 4 sampai jam 7. Dan kita memberi minum ya kepada mereka semua yang mengabarkan Injil. Itu saya tidak kehilangan upah. Karena Tuhan berkata, barang siapa memberi air secangkir kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya ia tidak kehilangan upah.
Saya percaya pada firman, saya mau melakukan firman. Karena pada saat kami memberikan kepada setiap pengabar-pengabar Injil itu, saya juga tidak akan kehilangan upahnya. Ya, yuk habis itu. Upah, sekarang kita, apa itu upah mengikut Yesus? Petrus menjawab berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah upahku? Apa yang diperoleh? Jadi Tuhan pun memberi upah. Tuhan adalah Tuhan, kita hamba. Hamba patut tidak mendapat upah. Orang yang bekerja patut mendapat upah. Petrus menjawab, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikutku. Apakah akan kami peroleh? Apakah upahku? Yesus berkata, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta, berarti pada saat Yesus datang ke dunia sebagai raja, upahmu baru dikolek. Kolek itu apa? Diterima. Pada saat sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, mana anak manusia bersemayam di tahta, kemuliaannya kamu yang telah mengikut aku akan duduk di 12 tahta untuk menghakimi ke-12 Israel. Wow, kamu ada di jajaran pemerintahan Tuhan. Kamu jadi pejabatnya pemerintahan Tuhan. Mau kan jadi pejabat yang tadinya jadi rakyat jelata. Ya, tadinya kita jadi rakyat jelata. Sekarang Tuhan janji kamu akan duduk di dalam pemerintahan bersamaku. Memerintah. Wih, kita jadi jenderal. Tapi ingat ya, jangan korupsi ya. Kita akan menghakimi. Lihat. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau mengikut Yesus bukannya tanpa upah. Dia adalah bos, kita adalah majikan, kita adalah hamba. Hamba berhak mendapat upah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku akan dihormati Bapa. Dan satu lagi, tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi Tuhan sudah pasti memberi upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Semuanya kukatakan kepadamu, dalam dunia kamu menerima penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saat kita bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam persoalan, kita tahu bahwa iman itu yang akan menjadi memenangkan dunia. Yuk, akhir ya. Satu lagi. Ya. Katanya kepadaku, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Setiap hari itu harus mikul salib. Mengikut salib itu apa? Menderita. Mengikut Yesus itu menderita. Karena kita di dunia yang penuh dengan jahat, pasti menderita ya. Penderita dari apa? Pikiran kita tuh salah. Tidak sama mereka. Pikiran kita, pikiran sesuai dengan firman. Mereka maunya dunia. Jadi kayak sekarang ya, hidup bersama tanpa nikah buat orang dunia biasa, Bu. Anak sekarang mah biasa. Mereka hidup bersama tanpa menikah mah biasa. Buat kita itu suatu jinah, suatu apa? Kekejian bagi Tuhan. Karena itu hidup dalam perjinahan. Orang yang tidak menikah di hadapan Tuhan itu perjinahan di hadapan Tuhan. Itu sudah pasti. Kamu mau ke gereja setiap hari ke gereja pun kamu tetap jalannya ke surga. Karena kamu masih hidup di dalam dosa. Kamu mau ke gereja setiap hari jalannya ke neraka. Sekalipun kamu rajin dari pengerja gereja, kalau kamu hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, itu sudah pasti ke neraka. Kalau orang dunia bilang, Bu, zaman sekarang, ini zaman modern, Bu. Anak-anak pasti banyak, anak-anak muda hidup bersama biasa. Buat dunia biasa, tapi buat Tuhan itu suatu kekejian. Jadi pandangan dunia dengan kita tuh beda. Ya, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia.
Kenapa dunia membenci Tuhan? Karena kita bilang kamu tidak boleh hidup bersama sebelum menikah, kamu tidak boleh. Itu dosa, itu Tuhan bilang itu perzinahan. Benci ya orang digituin, ditegur? Benci nggak? Marah nggak orang ditegur? Marah. Akhirnya dunia membenci kita. Karena kita tegur, kita kasih supaya dia jangan berbuat dosa. Tetapi dunia tidak mau, karena buat dunia itu biasa. Makanya dunia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang pekerjaannya jahat. Janganlah kamu heran apabila dunia membenci kamu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah dahulu membenci Yesus. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu. Kalau kamu bilang, oh iya, aku juga hidup bersama. Kamu juga hidup bersama, sama-sama. Mereka satu roh. Karena bukan dari Tuhan rohnya. Ada roh dosa yang mengikat, ada roh iblis yang mengikat, roh perzinahan yang mengikat. Satu roh berkumpul sama. Tetapi roh Tuhan mengatakan, wah tidak bisa, kamu itu berdosa. Ya, sekira kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab dunia membenci kamu. Sebab itu kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Kita tahu bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dunia, satu di dunia, satu Tuhan, tidak bisa. Tuhan mau kamu memberikan pilihan, satu di dunia, satu di Tuhan, mau dunia, mau Tuhan. Ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dunia dan kamu tidak bisa mengabdi kepada Yesus. Jadi Yesus harus lebih daripada dunia kita. Nah, ini godaan nih. Mau uang, apa mau salib ya? Aduh, salib menderita, Bu. Uang enak, Bu, bisa untuk jalan-jalan. Ya. Salib menderita, Bu. Kalau uang enak bisa jalan-jalan. Kalau engkau mengasihi uang lebih daripada Tuhan, kamu tidak layak daripada menjadi murid Tuhan. Janganlah, kau tidak bisa menyembah daripada dua tuan, Mamon dan Tuhan. Ya, kau harus memberikan pilihan. Ya, yuk yang terakhir, yuk, ini ya. Yang terakhir, ini tugas kita. Tugas kita. Yesus mencari orang yang mau diutus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan kabar tentang Yesus yang bisa menyelamatkan semua orang. Dengan percaya saja setiap orang diselamatkan. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya harus ada yang memberitakan. Kalau ketemu dengan teman-teman kita, beritakan tentang Yesus. Kita bersaksi tentang Yesus saja. Puji Tuhan, saya dibantu oleh Tuhan. Gimana ceritakan pengalaman pribadimu bersama Yesus dengan teman-teman yang tidak mengenal Yesus. Bagaimana engkau pernah ditolong Yesus, ceritakan itu kepada setiap teman-temanmu. Kemudian bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang yang menerima kabar baik, tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya berkata, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab Tuhan berkata, inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Engkau semua dijadikan terang dari Tuhan untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Lalu Yesaya berkata dengan suara Tuhan, siapakah yang akan utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ayo kata sama-sama, ayo. Berkata sama-sama, ini aku, utuslah aku. Ayo 1, 2, 3. Amin. Ya, jadi tujuan penginjilan kita dipanggil untuk diutus, untuk memberitakan kabar baik. Caranya gimana? Pak, saya tidak bisa khotbah. Saksikan bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupan kamu.
kepada setiap teman-teman yang belum mengenal. Nanti mereka akan, wah kok saya mendapatkan masalah persis kamu. Yuk tak kenalkan Tuhanku, yuk berdoa, sebut nama Yesus, nanti dia akan menolong kamu ya. Jadi mulailah dengan bersaksi atas nama Tuhan, itu tandanya kamu sudah diutus untuk menjadi terang dan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ya, untuk menjadi murid Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.